Ajining diri gumantung saka kedaling lati, ajining raga gumantung saka busana. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Bro, Anes Prabu di program acara Sowan, kerjasama antara anesprabu.com dengan Asmaralaya TV. Oke, sebelum kita berlanjut teman-teman jangan lupa ya subscribe dulu, kemudian like dan komentar, terus di-share. Nah, jangan lupa iklannya ditonton Bro, jangan dilewati. Jangan dilewati lah, ditonton lah, ya nggak Pak Produser. Dan kita juga membuka open sponsor untuk teman-teman semua. Bagi siapa yang pengen disponsori boleh, nanti akan ada di sebelah kanan gitu loh, karena kita belum punya sponsor kebetulan nih. Oke teman-teman semua, ini hari ini luar biasa sekali. Pada kesempatan kali ini kita akan sowan ke salah satu, kalau bahasa saya menganggap beliau sudah budayawan, kemudian pelaku seni, baik seni tradisi maupun seni modern, karena beliau juga membuat teater, beliau juga pelaku seni ketoprak, seni tradisi. Dulu sudah mengalami berapa masa Pak Produser? Sudah dari 3 masa sepertinya. Beliau adalah Pak Nano Asmorodono. Mbah Nano, pindah kamera dulu dong. Yes. Sehat Pak Nano? Ya, alhamdulillah pangestine sehat-sehat. Yang penting sehat. Karena sehat itu utama. Terima kasih nggih Mbah Nano sudah diberikan kesempatan kami untuk sowan di sini, Mbah. Ya. Saya lama sekali nggak ke sini dulu, berkali-kali ke sini, cuman udah berapa tahun nggak ke sini, sampai udah lama lah saya ke sini. Ya. Pak Nano, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, saya dan produser saya Asmaralaya TV. Kali ini kita akan berbicara mengenai soal seni-seni lagi nih saudara-saudara, terutama seni tradisi. Bagaimana posisi seni tradisi di era modern, kemudian kabar seni tradisi di Yogyakarta, kemudian bagaimana perkembangannya terkait dengan anak muda hari ini dengan dulu, bedanya itu apa. Nah itu kita akan bahas. Pak Nano, ya mungkin dijelaskan dulu atau bercerita dulu lah Pak Nano, bagaimana perkembangan seni tradisi antara dulu dan sekarang itu pripun gitu loh Mbak. Ya, sebelumnya saya mas justru tanya, pripun? Kenapa kok saya yang dipilih untuk membicarakan tentang seni tradisi, padahal banyak tokoh-tokoh seni tradisi di Yogyakarta. Wah. Kan gitu. Oke. Banyak sekali tokoh-tokoh senior saya tentang zaman dulu tradisi. Kenapa saya yang harus bicara soal tradisi? Ya dalam pemetaan Pak Produser, karena Pak Nano satu memang pelaku ya. Yang kedua pelaku yang mengalami berbagai macam zaman. Terus yang kedua tentu Pak Nano. Pak Nano ini kalau saya sendiri pengamatan saya itu melakukan seni tradisi tapi bisa mengkombin dengan perkembangan zaman. Misalnya Pak Nano membuat beberapa garapan ketoprak yang tidak hanya ketoprak sebagai suatu pakem tertentu, tapi ketoprak berkembang. Itu mungkin kenapa Pak Nano di situ ya, itu menjadi penting bagi kami dan perlu kita kupas supaya teman-teman muda ini punya bekal gitu loh. Kalau saya tuh seni ketoprak tuh begini, harus begini dan sebagainya gitu Pak Nano. Gini Mas Anes. Kalau saya ini begini, seni itu harus berkembang, mengikuti zamannya, gitu. Tapi kalau budaya jangan sampai berkembang. Budaya itu yang harus dilestarikan. Kalau ada mengatakan seni tradisi harus dilestarikan, itu salah. Itu. Karena akan ketinggal zaman yang sudah serba modern ini kan gitu. Tapi kalau budaya janganlah. Makanya saya berani, saya terjun di kesenian terutama tradisi akan saya kembangkan menurut zamannya. Zaman saya dulu masih muda berbeda dengan zaman sekarang ini. Gimana Pak Nano? Kalau zaman muda ketoprak misalnya dulu gimana? Ya kalau saya dulu itu kan saya berkesenian, terutama saya milih ke tradisi ini karena terdorong oleh ekonomi. Gitu. Zaman dulu ini kalau saya tidak ngetoprak, saya tidak akan bisa makan. Jadi kalau jenengan seni tradisi kok komersil, iya. Awal munculnya ke seni tradisi itu adalah komersil. Itu. Jadi ketoprak apa itu? Ya, ketoprak satu misal ketoprak itu kan awalnya kan dari para petani. Itu yang dulu menumbuk padi dan sebagainya, ada ketoprak lesung, enggak ada ketoprak lesung. Ketoprak yang diiringi dengan lesung. Karena lebih dulu lesungnya daripada ketopraknya kan gitu. Itu tani dan sebagainya dengan lesung ini menunggu para petani ini dia menanam padi dan sebagainya, dia ingin mencari tambahan tambahan apa ya, pemasukan dan sebagainya, dia berkeliling
Oke. Dengan cerita-cerita ini, ketoprak ini. Dulu belum ada cerita ketoprak itu menceritakan tentang kesultanan dan sebagainya, enggak, hanya sehari-hari. Oke. Itu sehari-hari. Justru malah awalnya berasal dari seni cerita rakyat. Iya, dari rakyat munculnya, dari para petani itu. Itu. Jadi keliling dan sebagainya. Berkembang. Itu zamannya. Nak keliling tok ini, ada omong tok ini tanpa dengan kita menampilkan artistik yang bagus. Dengan busana, dengan kostum, walaupun dulu itu kostumnya dan busana juga sederhana, tapi waktu itu sudah menjadi suatu hal yang tontonan yang menyenangkan gitu lah. Terus kemudian kok iso Pak Nano berkembang sampai kepada cerita misalnya ke kerajaan gitu atau ke sejarah misalnya? Ya sejarah setelah ini Doronggung itu punya Pakualam ya. Pakualam pertama itu dia mempunyai hajat mantu, dia ingin suatu pertunjukan. Oke. Ada Ndoro Tumenggung itu menemukan ini tradisi ketoprak yang keliling ini, kita dibawa di Pakualaman ini. Nah, karena dibawa di situ nanti yang disuguhi adalah para piyayi, mereka menggunakan itu cerita-cerita dengan cerita-cerita yang bersangkutan dengan para piyayi ini. Oke. Tujuannya juga untuk mengkritik mereka. Oh, gitu kan ya. Gitu. Semuanya itu untuk mengkritisi. Jadi seni tradisi mengkritik itu sudah sejak dulu. Wah, sudah sejak dulu. Itu. Dari awalnya muncul itu ngkritiki para lurahe, dukuwe, saat misalnya itu Jogoboyone yang tidak fair dan sebagainya, kita kritisi dengan itu. Ini. Dan waktu itu seniman tradisi pada zaman itu tuh bisa hidup ya Pak Nano. Wah, dari bisa. seni tradisi itu. Ya memang kehidupannya di situ kok. Makanya kreativitasnya lebih tinggi daripada sekarang. Dia itu seniman tradisi itu terutama di Tobong ya, ketoprak saya di Tobong ya. Oke, ketoprak Tobong. Itu saya ketoprak Tobong ini kan itu adalah laboratorium ketoprak. Itu universitas saya di Tobong itu. Kalau saya sekarang sudah profesor mungkin ya. Oke, sebentar Pak Nano. Ketoprak Tobong itu apa toh? Itu perlu untuk anak muda. Ketoprak Tobong ini dulu itu kan tobong dari hampir sama dengan tobong baku dan sebagainya itu. Dan keliling, dia berpindah-pindah. Itu yang jelas mencari penonton yang banyak, mencari simpatis masyarakat yang banyak. Ditiketkan nggak Pak? Ya, tiketkan jelas, karena ini tujuannya untuk hidup. Jadi ini tobong ini dianggap sawah mereka, sawah saya. Sawah itu harus saya openi, saya hormati itu. Kalau sekarang saya pentas di tempat itu 2-3 bulan, berapa hari itu nak dihitung? 2 bulan itu sudah 60 hari, kalau 3 bulan 90 hari. Setiap malamnya saya ditonton harus berbeda-beda penampilan saya. Gitu loh. Penampilan saya harus berbeda, lawak pun harus berbeda, perangan juga harus berbeda, romantisnya harus berbeda, tembangnya harus berbeda, beda-beda. Jadi harus kita catat itu. Gitu loh. Biar tidak sama malam ini dengan besok harus berbeda. Dan itu keliling, Pak. Keliling. Blusukan ning alon-alon atau di lapangan? Enggak, dari daerah ke daerah. Saya itu sudah berapa kali, makanya saya dari barat sampai timur sudah saya singgahi untuk ketoprak itu. Terutama yang memiliki tradisi Jawa mungkin ya. Ya bukan Jawa pun saya pernah saya main di daerah barat itu ya, Bandung saya pernah main di sana. Sampai ke timur, sampai kembali saya pernah main di sana. Gitu. Dan sudah ada tanggapan? Bukan tanggap, itu sana ada panitia. Oke. Kalau dulu untuk amal istilahnya. Oke. Satu misal ada desa yang mau membangun balai desa, butuh biaya. Kita panitia itu membentuk kepanitiaan, ketoprak, tobong di sana 60-40%. Oh, sudah ya, model pembagian iya, gitu ya? 60 itu untuk ketopraknya, 40% untuk panitianya. Oke. Ketoprak itu membawa alat-alatnya dan pemainnya. Oke. Panitia menyediakan tobong, menyediakan segala sesuatunya, izin dan sebagainya itu panitia. Berarti atas nama hajat ya, penggalangan dana. Iya, terus amal istilahnya. Amal ya. Nah, itu. Dan seniman tradisi itu pada zamannya itu memang pelakunya itu menganggap saya sebagai seniman tradisi itu adalah sebagai profesi. Tidak punya sampingan yang lain ya Pak? Enggak punya. Artinya itu kan total. Total. Nah, istilahnya itu, makanya gawean sing diantepi mesti marki. Gawean sing diantepi mesti marki. Nah, sekarang Mas Anes satu misal, Anda itu ngantepi gawean ngene iki mesti bakal marki kok. Jangan tergiur dan sebagainya. Saya itu sampai sekarang saya itu masih terjun dalam, saya masih menjaga tradisi. Itu gaweannya saya antepi kok. Hanya ada pilihan memang. Itu kalau ada pilihan ini Anda akan menjadi kalau istilah kerennya aktor atau pemain all round atau di belakang layar.
Karena tidak bisa berdua-duanya ini. Kalau aktor ya Pak Dayat. Oke. Itu aktor. Ya, itu maaf. Kalau Pak Dayat itu bintang, bukan aktor. Oke. Karena dia hanya satu peran yang mereka perankan. Pak Dirjo Tambur almarhum. Itu juga hanya bintang. Perannya peran antagonis terus. Jadi protagonis tidak mungkin bisa. Pak Dayat jadi Buto ya orang mungkin bisa. Ya kan? Spesifikasinya jelas bintang, ya. Jelas. Kalau dulu itu jelas bintang itu. Pak Yatman almarhum itu mungkin anak muda juga nggak tahu itu allround itu apa iso. Pak Marwoto sekarang saja lah itu jadi apa iso. Jadi tua iso, jadi buta iso, jadi berasak istilahnya itu protagonis antagonis bisa, jadi pelawak bisa. Ini aktor. Nah kalau saya merasakan diri saya tidak bisa mengikuti itu, saya di belakang layar. Saya menulis naskah, menyutradarai. Oke. Itu walaupun saya tidak kelihatan tapi saya sama dengan mereka. Nyun sewu satu misal untuk bayaran ya saya. Sama ya. Honor sama. Karena dia membutuhkan saya. Kan itu. Aktor itu membutuhkan di belakang layar ini. Kalau enggak kering mereka. Nah, ini pilihan gitu. Pilihan ya. Nah. Terus Pak Nano, grup-grup seni tradisi waktu itu juga marak Pak Nano atau masih sepi? Wah, marak sekali. Sudah Tobong, marak. dari Tobong itu ada Siswa Budaya, ada Dharma Muda, Ringin Dahono, Budi Rahayu, ada Warga Mulya. Jogja nih Kudi. Jogja. Sekarang, yang luar Jogja ada Siswa Budaya, itu ada dari Kediri. Itu Tulungagung. Terus Dharma Muda dari Jawa Tengah. Siswa Budaya itu dari mana itu? Dari Kediri, dari Tulungagung. Tulungagung. Itu Wahyu Budaya dari Kediri. Dan itu semua hidup deh. Hidup, semuanya hidup dan berbeda-beda formatnya. Oke. Itu. Kalau ketoprak yang dikatakan ketoprak Siswa Budaya ini mengandalkan teknis. Istilahnya dulu teknis lah, modern. Sudah dengan lighting yang bagus. Duer gitu ada lighting yang bagus dengan apa teknik-teknik yang kalau sekarang modern lah. Kalau Sabta Mandala dengan Onto Wecono. Tahu nggak Onto Wecono? Boten. Sastra. Oke. Yang bagus dan sebagainya. RRI dengan sastranya yang bagus. Oh iya. Kalau Ringin Dahono ini dia mengacu pada filmis. Oh oke. Ya. Adegannya model filmis itu. Filmis karena di sana ada tokoh-tokoh filmis, ada Pak Yatin. Ada Pak Tarno. Itu kalau Pak Yatin itu dulu kan pemutar film itu waktu itu. Jadi dia tahu film-film dan sebagainya dibawa ke ketoprak. Dahono. Itu legend semua loh. Wah, legend semua. Itu legenda ketoprak semua. Sekarang enggak itu untuk generasi sekarang nggak akan tahu kalau nggak diberitahukan gitu ya, tidak di apa ya dan ya dia setiap apa namanya grup ketoprak itu setiap daerah berbeda-beda ya dia punya ciri khas masing-masing baik cerita maupun pembawaan cerita atau stylenya gitu itu apa ya sama-sama ketoprak itu koki itu beda masakan. Oke, bener. Gitu. Ada ketoprak itu pesisiran. Itu ketoprak pesisiran. Ya, ketoprak pesisiran itu yang kita andalkan adalah kostum. Wah, dandan yang wah. Warnanya yang jreng dan sebagainya. Karena dia adalah apa ya? Dia mengikuti wayang orang gitu. Mencerminkan ya. Kalau Mataram sederhana. Yang dijual ketoprak Mataram adalah dialog, sastra, atau Wecono tadi itu dijiwai dan sebagainya. Nah, itu kalau dulu ada ketoprak pesisiran, ketoprak Mataram, itu berbedanya di situ. Dan dulu belum ketoprak namanya dulu waktu Bekli Tembong pertama kali itu sandiwara ketoprak. Oh, sandiwara, makanya dengan naskah dulu ada naskah. Dulu sudah ada naskah loh. Sudah ada naskah. Loh, katanya saya mendengar naskahnya itu hanya bentuknya lisan ya. Enggak, kalau itu waktu Pak Marjono RRI sudah ada naskah. Itu naskah. Tapi ini kan kalau naskah ini hanya untuk menggiring yang pernah belum bisa ngedoprak itu bisa. Oh, nah aku ngomong pertama kali itu harus begini. Gitu kita dengan naskah ini. Tinggal pedoman ya dia. Ya, pedoman. Meskipun yang ketoprak ini jiwanya adalah diimprovisasi karena bisa menjiwai. Ya itu jiwa tadi yang keluar. Gitu. Nah itu. Jadi saya kalau mengamati pemain ketoprak itu tidak menggunakan naskah secara tekstual. Jadi naskahnya tidak letterlock kaku gitu loh. Kalau seniman ketoprak zaman dulu itu bisa lari kemana-mana. Jadi kalau misalnya tapi kembali lagi ke inti persoalan gitu loh. Jadi beliau mungkin sudah hafal cerita. Terus ini kalau pelaku ketoprak zaman dulu kan bahasa itu sudah mendarah daging gitu loh. Penguasaan bahasa misalnya dalam ketoprak itu kan ada
apa Subosito. Ya, sastra ya. Ada dalam sastra itu kan ada Antawecono toh, ada tingkat-tingkatan berbahasa. Tingkat-tingkatan. Krama Inggil, Krama Madya, Krama Ngoko kan gitu. Itu karena dulu belum terpengaruh dengan bahasa-bahasa yang lain. Sekarang kan udah banyak pengaruh bahasa itu. Perkembangan ini bahasa banyak sekali pengaruh bahasa dari orang-orang anak-anak sekarang dan tidak diajarkan ke sekolah-sekolah. Oh, enggak ada ya? Ya, dulu kan diajarkan ke sekolah-sekolah toh. Tembang macapat, basa Jawa, sekolah itu mendiar inti dulu, sekarang enggak. Sekarang enggak ada tuh mata pelajaran ya, ketoprak. Saya enggak tahu ya, ada kan biasanya karena saya enggak sekolah sekarang. Udah sekolah tapi itu. Nah, tapi itu sih yang menarik Pak Nano. Ya. Jadi Mbah Nano, jadi apa namanya? Belajar ketoprak itu tidak bisa loh melalui buku. Oh iya, memang tidak iya. Sepakat enggak itu deh? Oh, sepakat kalau saya. Itu harus praktek langsung. Oke. Karena bedanya dengan teater modern, yang dikatakan kesenian modern dan tradisi ini berbeda di situ. Kalau modern ini dengan teori dulu, baru dia praktek. Kalau tidak mungkin dia berani tanpa dengan teori dia praktek. Itu akademisi loh ya. Tapi kalau di tradisi itu kami praktek dulu, wis mbuh piye engko carane dan sebagainya, baru menemukan teori. Teorinya carry ya dia. Nah, teorinya carry. Oh, sebenarnya ini teorinya seperti ini toh. Berarti teorinya seperti ini ya itu. Berarti seni tradisi itu apalagi ketoprak itu memang harus nyantri. Ya, memang harus nyantrik. Semakin Anda lama nyantrik, semakin kita mudeng paham. Semakin lama ketemu ahli ketoprak, praktek berlatih bareng itu saya apa istilahnya ahli itu Pak Produser? Jadilah istilahnya. Jadi mentes. Saya mentes ngono lho, Bro. Mentes, saya ngelosot istilahnya gitu ketoprak gitu ya. Gitu. Saya kandel ilmune istilahnya. Tapi kalau sekarang gini, kalau zaman sekarang ini repot. Saya ngomong ini jujur, kok saya dikira saya itu nggak seneng gitu. Nah, sekarang kan ada kepentingan. Sekarang gimana? Kepentingan ini yang bahaya. Kepentingan pribadi. Nah, kepentingan pribadi untuk mengarahkan mereka anak-anak dan sebagainya agar ketoprak ini dan sebagainya itu kepentingan pribadi. Sekarang bayangkan festival itu berapa tahun? Sudah mengalami mesti tahu festival ketoprak di Jogja itu ya. Ya. Yang dari lapis kecamatan kelurahan dari tahun 80 sampai sekarang itu itu kan memunculkan sutradara terbaik, penata televisi terbaik, penata karawitan terbaik, aktor putra putri terbaik, tapi mana yang muncul kan gitu dah. Muncul sebagai apa Pak? Nah, muncul sekarang mana yang muncul? Sutradara mana ya isih kuwi ta sutradara ini kuwi. Pemain ya isih kuwi. Mas Bagong Tris Gunanto ki nak ning desa-desa umur swidak 3 kuwi ya sudah dirol. Karena mencari anak muda yang itu sulit. Padahal seharusnya ada itu muncul. Apalagi tidak ada kepentingan loh. Sejak tahun berapa tadi, Pak Produser? Tahun 80-an. Sejak tahun 80 itu kalau satu periode menciptakan satu garapan mulai tahun 90 lah anak-anak muda itu mulai dengan festival ketoprak ini sampai sekarang mana? Muncul hanya beberapa lah. Argi Sundari itu muncul dari ketoprak. Argi Sundari, Mas Bayu Saptomo. Kan gitu. Itu muncul dari festival loh. Iya. Tapi yang lainnya mana? Sutradara yang andal ketoprak mana sekarang? Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang seni tradisi hari ini tuh kita kekurangan ya dia. Ya bukan kekurangan. Kekurangan stok lah ya. Kalau anak muda sekarang banyak lah. Banyak ya. Tapi kan dia hanya mencarikan wah. Bukan untuk tadi itu ya, bukan untuk profesi dan diantepi dan dia jadi makanya tidak menjiwai. Dia hanya kepengin wah wae ya toh. Iya. Wah aku ngedoprak, aku tradisi dan sebagainya. Tapi tidak di latar belakang bahwa ini ketoprak ini bisa menjadi kehidupan saya. Saya bisa hidup dari ketoprak ini. Dia tidak memikirkan sampai segitu loh. Ya mungkin karena sih Pak Nano mungkin tidak yakin dengan ketoprak bisa menghidupi dirinya itu. Kenapa nggak yakin? Contoh saja sekarang orang tua itu yakin semuanya kalau dia ya tadi itu kalau silaturahmi dengan sebagaimana itu ketoprak dan sebagainya, bukan harus itu loh ya. Seperti saya lah gambaran saya, Mas Bondan, Pak Marwoto, Pak Dayat hidupnya ketoprak. Total ketoprak. Pak Marwoto enggak ada gawean lain, Mas Bondan tidak ada gawean lain ketoprak. Itu ya iso nyokolahke anake. Sampai kuliah sampai jadi, iso gawe omah, iso duwe mobil dan sebagainya. Itu. Jadi teman-teman enggak boleh berkesenian apalagi tadi situ berorientasi kepada hal-hal yang sifatnya keterkenalan gitu loh. Atau ya jangan tabu lah, nak ikut tradisi, wah kesenian saiki komersial. Iya memang iya. Nah ada nyemplung tradisi harus komersial. Harus komersial ya dia. Iya. Mengapa begitu? Nah, karena kehidupan kok. Kita mencari kehidupan masa depan kok. Mau tidak mau kita harus berhadapan. Nah, teater bisa tujuan yang lainnya, bisa jadi dosen, pemikir. Nah, ketoprak apa jadi apa? Kalau Anda mengetoprak, ya, jadi dosen ketoprak. Praktisi mungkin. Ana apa dosen ketoprak?
Nah, kan gitu. Jurusan yang penting nggak ada, hanya sisipan ada lah. Ya dah itu. Nah, padahal Pak Dayat ngulang tentang tradisi, Pak Giarto itu hanya beberapa saja, tapi kan tidak pokok dia. Ini loh. Nah, makanya kita harus kalau kita mau ngedoprak benar-benar ngedoprak, ya kita harus benar-benar serius kita tekuni dengan serius. Total. Nek ra Jangan total. wae hobi wah. Dianggap wah aku sak ketoprak wis ning YouTube wis dan sebagainya, tapi jiwanya mana? Iya, ketoprake pokok men anu wae saiki. Hobi. Sampingan. Waton gelem berdeka. Nek selo. Nek selo gelem. Nek selo aku ketoprak. Terus dianggap wah, dianggap dia melestarikan enggak.